Dan saat ini yang mungkin paling kalau saya ya secara personal yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana mahasiswa dengan disabilitas intelektual mengakses perguruan tinggi. Susah kan? Nggak kebayang kan? Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi di Pojok Bicara bersama dengan aku Windy. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan Hari Anak Nasional Pendidikan Inklusif bagi Anak Indonesia. Nah, aku juga sudah ditemani oleh tamu yang sangat spesial. Di sini ada Bu Elga Andriana. Kalian penasaran kan bakal seseru apa pembicaraan kita hari ini? Langsung aja kita ngobrol. Halo Bu Elga, gimana kabarnya Bu? Halo Windy, kabar baik, terima kasih. Oke, Bu, Ibu ini kalau aku boleh tahu di sini sebagai dosen psikologi dari Universitas Gadjah Mada kan Bu. Betul. Nah, minat pendidikan Ibu tuh di mana Bu spesifiknya? Minat saya ada di psikologi pendidikan, khususnya pendidikan inklusif. Jadi psikologi pendidikan inklusif. Ya. Nah iya, saya kan juga kebetulan murid psikologi juga nih Bu. Nah saya tuh tahu Ibu tuh mengajar beberapa mata kuliah seperti psikologi pendidikan, rentang perkembangan manusia, lalu pendidikan anak remaja berkebutuhan khusus juga tuh Bu. Tuh. Itu kan kalau kita sambungin hampir sama ya Bu seputar pendidikan. Nah awal mula Bu Elga tertarik dengan bidang pendidikan tuh apa sih Bu? Boleh diceritain dong? Iya, aku dulu juga kayak kamu ya, mahasiswa psikologi ya. Iya. Terus lulus S1 psikologi, karena minatku pada dunia pendidikan anak-anak, langsung jadi guru gitu. Jadi guru terus jadi guru PAUD waktu itu awalnya. Lalu ditawarin oleh seseorang gitu untuk mendirikan sekolah inklusi gitu. Tahun 2005 tuh udah berapa tahun? 19 tahun yang lalu. Cukup lama ya Bu ya. Tuh, gitu. Sekolah inklusi pertama di daerah Jogja kah atau? Nggak berani juga ya ngeklaim kayak gitu ya. Cuman memang waktu itu rasanya sih ketika ngomongin sekolah inklusi nggak ada yang tahu apa itu sekolah inklusi gitu. Kita dikirain sama masyarakat ini SLB ya gitu. Padahal bukan gitu, sekolah inklusif gitu. Nah sekarang udah banyak temannya dan kan udah semua sekolah harus inklusif ya. Iya benar Bu. Coba dong Bu kasih tahu ke kami semua, sekolah inklusif tuh sekolah yang seperti apa sih? Bukan tadi kan ada beberapa orang yang kira oh itu sekolah SLB ya. Nah perbedaannya sekolah inklusi dengan SLB itu emang seperti apa? Iya, sekolah inklusif itu pada dasarnya sekolah yang menerima dan menghargai keberagaman gitu sih, prinsip utamanya itu. Meskipun mungkin orang-orang taunya sekolah inklusi itu sekolah yang menerima anak dengan disabilitas gitu, yang belajar bareng-bareng sama anak-anak tipikal. Ini sebutan kita di dunia psikologi ya, anak tipikal. Mungkin kalau masyarakat pada umumnya nyebutnya anak reguler gitu. Cuma kita berusaha menghindari lah istilah reguler gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk SLB itu sekolah luar biasa kan khusus hanya untuk anak dengan disabilitas gitu. Beda utamanya di situ. Oke, berarti kalau inklusi itu sekolah untuk disabilitas juga, tapi kan disabilitas tuh ragam jenisnya banyak ya Bu ya. Oke. Dan sebenarnya karena dia inklusif, sebenarnya nggak cuma masalah disabilitas sih, tapi pada dasarnya semua keragaman. Cuman kalau di Indonesia memang biasanya dibatasi hanya soal disabilitas gitu. Tapi buat teman-teman yang paham betul inklusi itu nggak cuma itu sebenarnya gitu. Oke Bu, sebelum kita detail tentang inklusi, kita mundur sedikit ke Hari Anak Nasional. Nah, aku sendiri masih bingung Bu, sebenarnya Hari Anak Nasional itu hari kita memperingati apa sih Bu? Iya, Hari Anak Nasional itu sebenarnya hari kita memperingati penghormatan terhadap hak-hak anak gitu. Jadi kita memperingati Hari Anak Nasional itu berusaha untuk mengingat kembali, mempromosikan gitu ya hak-hak mereka gitu. Hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, ya seperti itu. Iya, biasa kalau kita bahas Hari Anak Nasional tuh biasa kan konteksnya tuh nggak jauh-jauh dari ke perlindungan, pendidikan sama kesejahteraan gitu Bu. Berarti kan ada sesuatu nih, kondisi tertentu yang mengakibatkan harus dibuat nih Hari Anak Nasional ini. Nah, menurut Ibu tuh seperti apa itu? Iya, karena kondisi awalnya sampai sekarang sih ya, anak-anak itu kan tidak mendapatkan haknya gitu. Jadi
mengupayakan pemenuhan hak anak itu nggak akan pernah ada habisnya ya, akan terus selalu menemui tantangan kan seperti itu. Jadi dengan adanya Hari Anak Nasional ini orang selalu diingetin gitu kan, guru, dosen, orang tua, masyarakat pada umumnya itu selalu diingatkan bahwa PR kita masih banyak loh gitu untuk memenuhi hak anak gitu. Iya. Ini sih Bu, aku kayak penasaran. Kayak aku lihat Bu Elga tuh ada kecemasan dalam diri Ibu tentang yang sampai Ibu tuh iya menggerakkan kayak kenapa sih kita harus menggerakkan sekolah inklusi ini. Nah, rasa cemas itu yang ingin aku tahu, ada peristiwa apa yang akhirnya Bu Elga tuh memutuskan oh ini penting untuk digalakan, ini penting gitu Bu. Oh oke. Kayaknya bukan kecemasan ya kalau aku ya, lebih kepada passion. Oh passion. Iya. Oke lah, aku passionate ya memperjuangkan kesejahteraan anak-anak dengan disabilitas. Pada dasarnya semua anak sih, karena yang tidak mendapatkan haknya itu nggak cuma anak dengan disabilitas ya, tapi anak-anak yang lain pun juga banyak yang tidak mendapatkan haknya gitu. Nah kalau soal kecemasan tadi, mungkin lebih pada concern karena dulu waktu berkecimpung sebagai guru kepala sekolah di sekolah inklusi, aku bisa lihat gitu bagaimana anak-anak dengan disabilitas ini nggak bisa dapat pendidikan gitu kan. Kalau tuh ada SLB jumlahnya tidak mencukupi gitu ya, seperti itu. Terus anak-anak ini kan juga berhak ya ada di lingkungan bersama-sama dengan yang lain gitu, nggak hanya dengan anak-anak dengan disabilitas. Mereka punya potensi yang luar biasa. Nah ketika itu tidak diberikan wadah gitu kan, mereka nggak bisa tumbuh dengan optimal gitu. Itu sih. Terus kemudian ketika beberapa sekolah sudah mulai ditunjuk sebagai sekolah inklusi waktu itu ya, bertahun-tahun yang lalu, aku lihat oke lah mereka tuh udah diterima ya di sekolah inklusi, cuman ternyata keberadaannya tuh cuman sekedar ada di situ aja secara fisik gitu. Tapi banyak masalah yang lainnya, kayak misalnya nggak punya temen, iya Bu, ya kan. Terus gurunya nggak mau tahu, gitu ya. Mereka ada di situ, gitu ya. Ada tapi invisible, gitu. Jadi malah parah gitu ininya, pengalaman yang mereka punya. Nah itu concerning banget sih. Gimana kita caranya supaya inklusi tuh harusnya gini loh, gitu. Nah iya itu Bu, saya mau sharing pengalaman saya sedikit ya Bu. Jadi waktu itu saya pernah ada tugas untuk ke sekolah negeri SDN. Nah itu tuh ceritanya sekolah inklusi. Saya masuk kan ke kelasnya kan Bu. Di situ ada anak, dia itu punya Down syndrome Bu. Dan aku melihat saat jam istirahat itu kayak nggak ada teman, left out gitu. Sedangkan kepala sekolahnya bilang, oh, kami ada kok ini temannya yang selalu dampingi dia, selalu nemenin dia. Tapi kenyataannya ada beberapa momen di mana anak-anak yang dengan tidak disabilitas itu butuh apa ya Bu istilahnya, tidak membersamai dia gitu loh Bu. Oh iya, iya. Terus saya berpikirkan apa baiknya teman-teman dengan disabilitas ini dikumpulkan di satu wadah aja daripada digabung seperti ini. Gitu Bu. Waktu itu muncul pemikiran itu di dalam diri saya. Nah terus gimana menurutmu? Ya itu yang mau saya tanyakan sih Bu. Jadi kalau kayak gini lebih baik yang mana? Oke, kalau menurutmu lebih baik yang mana? Sebenarnya kalau sistem sekolah inklusi itu sangat mensupport anak dengan disabilitas, saya memilih sekolah inklusi Bu. Karena dia kan bergabung dengan teman-teman lainnya dan pasti dia bisa berkembang dengan potensi yang dia miliki. Kalau menurut Ibu gimana? Iya, kalau kita dengerin suara anak ya, suara anak dengan disabilitas gitu ya. Kebetulan saya beberapa risetnya kan tentang itu ya, di mana anak-anak dengan disabilitas itu menjadi co-researcher gitu ya. Mereka meriset tentang apa sih yang diinginkan oleh anak-anak dengan disabilitas itu, dan sederhana banget. Harapan mereka tuh kayak semua anak pada umumnya ya kan, punya teman ya nggak? Coba waktu kecil dulu pengennya apa? Punya teman kan, seperti itu, punya teman yang banyak ya nggak sih, ya gitu kan. Sama mereka juga kayak gitu. Dan mereka pengen punya teman yang seperti anak-anak yang lain, nggak cuma punya teman yang dengan disabilitas aja gitu, seperti itu. Jadi lingkungan yang umum gitu ya, itu ya mestinya hak mereka gitu untuk bisa ada di lingkungan yang umum. Toh mereka juga hidup di masyarakat kan juga umum kan. Iya, apakah mereka kan terus ada di kelompok itu terus kan juga enggak ya, seperti itu. Sehingga memang
harus ada di sekolah yang umum. Nah, masalahnya gimana caranya tuh bikin anak-anak yang lain mau temenan sama dia gitu. Gimana guru-guru kepala sekolah itu bisa mengkondisikan gitu kan lingkungan yang buat dia itu belong ya gitu. Iya Bu, saya share satu pengalaman lagi juga ya Bu. Boleh. Waktu itu saya pernah ke SLB dan itu tuh anak-anak SMP ceritanya. Tapi saya tuh berbicara ke mereka seolah-olah mereka tuh anak SD. Saya kayak bilang, hai teman-teman, gini-gini kan. Salah satunya dia bilang gini, ih kakak bisa biasa aja nggak? Gituin Bu. Berarti kan kayak ketampar nggak sih? Ketampar banget. Sejak itu saya selalu mikir ke diri saya sendiri, oh kalau saya berbicara dengan anak seusia segini ya harusnya begini, meskipun dia punya disabilitas apapun ya saya harus mengkondisikan dia seperti biasa aja gitu. Itu tunggu itu SLB apa ya waktu itu? SLB negeri sih Bu, SLB negeri. Maksudnya disabilitasnya apa? Oh disabilitasnya itu ada yang autisme, ada juga yang Down syndrome. Gitu. Terus kenapa kamu baby talk sama mereka? Karena kamu ngerasa apa? Pandanganmu tentang mereka apa? Mungkin mereka akan lebih mengerti saya kalau saya berbicara kayak gitu. Bicara dengan gaya yang anak kecil, gitu, yang gampang gitu kan. Nah itu kenapa kok punya pikiran kayak gitu? Nggak tahu kan ya. Berarti itu kan kayak semacam kamu stereotyping kan, bahwa orang dengan disabilitas itu low gitu kan. Mereka nggak mampu percakapan yang seperti orang pada umumnya gitu kan. Kamu udah underestimate dulu kan, expectation dulu kan kayak gitu, sehingga itu mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka gitu. Dan itu kenapa? Ya karena biasanya karena kita nggak punya kontak sama mereka. Iya, itu pertama kali banget saya kontak dengan mereka. Karena nggak punya kontak, nggak punya pengalaman dulu waktu TK, SD, SMP, SMA nggak pernah punya teman yang kayak begitu. Jadinya nggak tahu kan mereka tuh gimana gitu kan, nggak ngerti kebenarannya itu seperti apa, sehingga salah ketika memperlakukan mereka, ketika berkomunikasi sama mereka kayak gitu. Jadi sebenarnya maaf Bu, itu berarti sebenarnya sekolah inklusi itu nggak hanya untuk mereka, tapi secara nggak langsung untuk saya juga gak sih Bu? Bagaimana saya berinteraksi dengan mereka? Jadi mungkin orang melihatnya, wah sekolah inklusi itu ini demi anak disabilitas nih, biar bisa mengakses pendidikan gitu kan. Yang mendapat keuntungan anak dengan disabilitas, anak yang tipikal rugi gitu kan. Terus padahal enggak kan, keuntungannya itu timbal balik banget gitu, karena yang dengan tipikal pun akan belajar banyak kan, belajar berkomunikasi dengan beragam orang, empati, macam-macam gitu, dan bahkan belajar bahwa anak yang lain tuh punya potensi yang mungkin jauh lebih baik dibanding mereka yang tipikal kayak gitu. Kayak contohnya anak-anak gifted gitu gak sih Bu? Anak gifted, terus anak dengan autisme yang punya memori yang sangat kuat gitu, atau anak dengan disleksia yang kreativitasnya luar biasa gitu-gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang positif gitu. Oke, berikutnya nih Bu, ngomongin realitas pendidikan inklusif anak Indonesia di masa ini tuh seperti apa Bu? Oke, ada yang udah bagus, ada yang pasti ada yang masih banyak yang harus diperbaiki ya. Sekarang karena udah ada undang-undang penyandang disabilitas, udah ada peraturan pemerintah akomodasi yang layak, semua sekolah udah harus inklusif, itu kan juga situasi yang perlu kita apresiasi banget kan ya, seperti itu. Bahwa anak-anak dengan disabilitas udah bisa masuk nih ke sekolah dari TK sampai perguruan tinggi masuk UGM kan ya. Sekolah dan kuliah di perguruan tinggi itu udah bagus banget kan gitu. Nah tinggal keberadaan mereka ini meaningful apa enggak ya, itu masalahnya gitu kan. Itu PR berikutnya gitu kan. Jadi nggak sekedar ada diterima, tapi misalnya di sana diperlakukan tetap terpisah dari yang lain, karena ada tuh yang kayak gitu, dan sampai sekarang juga masih ada sih seperti itu. Tapi setidaknya ada kemajuan lah. Jadi misalnya konkretnya gini nih, ada sekolah inklusi, terus mereka punya kelas khusus gitu buat anak disabilitas gitu. Pernah tuh kayak saya ke sekolah yang seperti itu. Jadi tetap aja nggak ada kebersamaan gitu, karena beda kelas, beda guru, beda semuanya gitu. Anak-anak yang tipikal tetap prasangkanya buruk gitu ya pada yang disabilitas gitu, pada guru yang di kelas khusus itu segala macam gitu. Ya itu karena
mungkin belum paham aja inklusi itu sebenarnya gimana gitu. Tapi ternyata ketika ada edukasi di sekolah itu dan seterusnya gitu ya, ada peningkatan kapasitas guru, akhirnya tuh kelas itu tuh dihapus. Oh, seneng banget kan? Gak ada kelas khusus lagi. Gak ada kelas khusus lagi. Anak-anak itu ditarik masuk semua ke kelas reguler. Itu betapa bahagianya itu anak-anak yang ada di kelas disabilitas itu. Karena teman mereka tuh cuma dikit, paling cuma bertiga. Berdua gitu kan, memandang anak-anak yang lain dari jauh gitu ya, pengen main sama mereka. Kan ini banget ya, jauh gitu dari prinsip dan filosofis pendidikan inklusif. Tapi itu karena nggak ketidakpahaman aja gitu. Jadi ketika kita mengedukasi dan guru jadi paham, nyatanya bisa berubah gitu. Itu sih. Oke, Bu. Kalau gitu berikutnya nih, Bu, aku mau tanya. Saya nih sebagai mahasiswa dan mungkin masyarakat secara umum juga nih untuk Sobat UGM Channel, cara kita terlibat untuk mendukung pendidikan inklusif tuh kayak gimana sih, Bu? Ya, apa ya? Macam-macam sih ya. Kalau mahasiswa gitu ya. Mahasiswa dulu deh. Mahasiswa dulu. Kamu mahasiswa kan? Iya. Punya teman mahasiswa yang dengan disabilitas? Punya, Bu. Punya gitu. Kamu menjumpai nggak misalnya bahwa mereka itu terhambat dengan reaksi mahasiswa yang lain? Menjumpai, Bu, menjumpai sekali. Ya, misalnya nih, saya sendiri juga menjumpai kan mahasiswa dengan disabilitas gitu ya. Mungkin dia punya ADHD gitu kan. Tahu ya, mahasiswa dengan attention deficit hyperactivity disorder itu gampang banget lupa gitu kan, nggak disorganized gitu, rentang atensinya pendek banget gitu. Sampai akhirnya teman-temannya kan aware ya, lama-kelamaan aware dengan kondisinya dia gitu, terus nggak ada yang mau tuh kerja kelompok sama dia. Nah itu kan, seperti itu yang dihindari gitu ya. Jadi kalau punya teman mahasiswa yang punya disabilitas, nah gimana caranya kan mengakomodasi kebutuhannya mereka. Nah dosen juga gitu ya, mengamati mahasiswanya, dan kalau ada mahasiswa yang punya kebutuhan perlu ini ya, memberikan akomodasi itu kayak menyesuaikan gitu ya, mungkin menyesuaikan penugasan, menyesuaikan penilaian juga masih penilaian, benar iya. Penilaian itu maksudnya bukan kemudian standarnya diturunkan, enggak, tapi misalnya kayak tugasnya bisa bentuknya bisa macam-macam sehingga mahasiswa bisa milih, sehingga dia bisa lebih menunjukkan apa yang dia bisa gitu ya, seperti itu. Terus waktu, misalnya lama waktu pengerjaan gitu kan, mungkin diberi waktu yang fleksibel buat mahasiswa ini, kayak gitu sih. Terus kalau orang tua, terutama orang tua yang mungkin anaknya masih di SD, di TK, di SMP, SMA, coba mengkondisikan anaknya yang mungkin tidak memiliki disabilitas untuk bisa menerima, karena banyak banget orang tua yang memprotes sekolah gitu ya, kalau anaknya berteman dan jangan satukan anak saya dengan ini kenapa sih ada dia merugikan anak saya udah bayar mahal-mahal, tapi gurunya memperhatikan lebih pada anak yang lain kayak gitu-gitu. Jadi pemikiran kayak gitu bisa ditinggalkan ya, karena itu tadi learning benefit itu kan banyak banget ya, nggak cuma masalah akademik ya, tapi sosial, emosi, macam-macam lah, dan ini sangat menguntungkan semua pihak sih. Oke, Bu, kalau tantangan terbesar nih, Bu, tantangan terbesar dalam mempromosikan pendidikan inklusi itu apa kira-kira? Tantangan terbesar dalam mempromosikan, satu masalah penerimaan sih, mindset aja ya. Ya banyak yang mungkin sulit ya menerima keberadaan individu dengan disabilitas di lingkungan yang umum gitu, karena pandangannya itu tadi merugikan gitu ya. Terus masalah pemahaman sih, banyak juga dari mereka yang seperti itu karena nggak paham tentang apa itu disabilitas ya. Banyaknya individu dengan disabilitas yang punya potensi yang bisa dioptimalkan seperti itu, dan ya itu ya, memperbaiki cara pandang, mindset ya, kemudian membuka pikiran sih bahwa ya kalau kita hidup di masyarakat yang sangat heterogen gitu kan, kita semua ingin hidup dengan cara-cara yang manusiawi, semua pengen sejahtera ya kan, semua pengen maju, itu semua bisa dicapai gitu kalau
bagian dari masyarakat ini termasuk individu dengan disabilitas kan juga contribute ya ke situ gitu, sehingga efeknya adalah kesejahteraan buat semua kayak gitu. Oke Bu, ini pertanyaan untuk Bu Helga. Kalau di perguruan tinggi di Indonesia sendiri nih Bu, menurut Ibu apakah sudah memfasilitasi dalam mendukung pendidikan inklusi? Iya dan belum ya. Jadi kayaknya kalau ngomongin inklusi itu rasanya itu perguruan tinggi itu yang kayak yang paling akhir gitu loh. Kalau di TK, di SD, SMP, SMA tuh udah duluan gitu kan. Itu bisa kelihatan dari data statistik ya. Semakin ke atas level pendidikannya, semakin turun jumlah siswa dengan disabilitasnya. Gitu. Bukti berarti apa? Berarti akses ke perguruan tinggi semakin sulit. Diakses oleh anak-anak dengan disabilitas. Mereka TK SD SMP SMA mulai berguguran, perguruan tinggi apalagi gitu. Nah, sehingga memang perlu afirmasi ya, langkah-langkah yang diperlukan untuk perguruan tinggi siap gitu menerima mahasiswa dengan disabilitas seperti itu ya, didukung dengan unit layanan disabilitas. Kalau di UGM mungkin UKM peduli difabel, gitu. UGM juga udah ada ya, seperti itu gitu. Dan saat ini yang mungkin paling kalau saya ya secara personal yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana mahasiswa dengan disabilitas intelektual mengakses perguruan tinggi. Susah kan, nggak kebayang kan? Ya nggak sih, nggak kebayang kan? Biasanya kan mahasiswa disabilitasnya fisik ya kan. Kalau toh mental tuh bukan yang intelektual gitu kan, mungkin ADHD, mungkin disleksia, mungkin masalah kesehatan mental gitu ya. Tapi yang intelektual kan jarang banget. Tapi udah ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang udah membuka gitu. Nah, semoga UGM suatu saat juga ya. Semoga ya di masa depan. Iya. Oke Bu, ini kita hampir ke ujung pengacara. Aku ingin tanya ke Ibu nih, makna Hari Anak Nasional bagi Ibu sendiri itu seperti apa? Oke, buat aku secara personal ya. Selalu kalau di Hari Anak Nasional itu aku paling suka tema yang tentang suara anak demi kemajuan bangsa. Kalau nggak salah kan Hari Anak Nasional itu kan ada 6 tema ya, dan saya selalu sangat interest dengan masalah suara anak gitu. Jadi makna personalnya di situ. Saya selalu membuat saya refleksi gitu ya. Saya sebagai dosen, sebagai peneliti udah sampai mana ya mendorong supaya suara anak ini bisa muncul ke permukaan gitu, baik lewat riset maupun ketika saya mengajar di kelas gitu. Mungkin kalau mengajar di kelas udah mencari tahu nggak sih suara mahasiswa tentang pembelajaran yang kulakukan ini udah akomodatif nggak sih buat keragaman disabilitas kayak gitu. Kalau riset saya atau riset mahasiswa udah melibatkan anak-anak nggak sih untuk menyuarakan suara mereka tentang pendidikan inklusif seperti itu. Jadi kayak reminder tiap tahun gitu ya. Sejauh mana baru lagi gitu ya Bu, tiap tahun kan kayak suara anak-anak kan beda-beda ya, lagi di kelas itu kan ada aja yang baru pastinya. Oke. Boleh dong Ibu sharing nih harapan Ibu untuk pendidikan anak Indonesia di masa depan dan pesan inspiratif untuk masyarakat tentang pendidikan inklusif. Susah nih. Harapan aja Bu untuk pendidikan anak Indonesia di masa depan. Ya harapannya pastinya semua sekolah akhirnya menjadi sekolah yang benar-benar inklusif ya, di mana semua anak bisa mengakses pendidikan tanpa rasa khawatir mereka akan ditolak gitu ya karena punya disabilitas. Orang tua bisa dengan percaya diri, hopeful gitu bahwa anaknya akan difasilitasi dengan semaksimal mungkin gitu, bahwa anak-anak dengan disabilitas akan punya teman seperti anak-anak yang lain ya, mereka bisa belajar dengan nyaman, bisa optimal tanpa ada rasa khawatir nggak naik kelas lah atau harus struggling gitu ya, karena gurunya menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya sampai ke perguruan tinggi.
Oke, kita cukupkan sesi pojok bicara hari ini. Terima kasih banyak Bu Elga udah hadir di UGM Channel. Semoga apa yang Bu Elga sharing hari ini bermanfaat buat sobat UGM Channel semua. Mungkin Bu ini diminum dulu dong ya dari tadi dianggurin ya. Iya, udah sampai dingin nih kita. Oke, mungkin makasih banyak Windy. Oh iya, sama-sama atas Bu. kesempatannya. Iya, nanti kapan-kapan kalau kami undang datang lagi ya Bu ya. Of course. Mungkin kita bisa tutup sambil ngucapin selamat Hari Anak Nasional ke audiens semua. Wah, ini kesempatan yang emas nih. Ya, jadi karena saya sangat minat ya di bidang suara anak. Ada satu kelompok gitu ya untuk para entusias ya, para mahasiswa, dosen, guru yang memang ingin memunculkan suara anak di konteks masing-masing untuk pendidikan inklusif. Itu ada satu kelompok atau komunitas namanya Suara Anak. Nah, itu nanti bisa dicari lah di website dan juga di Instagram gitu ya. Tempat ngumpulnya mahasiswa dan nggak terbatas apapun, semua universitas termasuk pun anak-anak, boleh. termasuk anak-anak, terutama anak-anak peneliti. Nah, jadi anak-anak yang melakukan penelitian seputar pendidikan inklusif dan apapun yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Oke, itu kesempatan menarik banget sih Bu. Mungkin setelah ini aku juga bahkan mau ngecek tuh. Teman-teman sobat UGM Channel boleh banget langsung aja cek Suara Anak ya Bu. Ada websitenya dan ada juga Instagramnya mungkin. Iya, teman-teman silakan dicek ya. Itu aja Bu Elga, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Udah, terima kasih banyak Windy atas kesempatannya. Terima kasih Bu Elga udah sharing, saya dapat banyak informasi baru banget hari ini. Dan semoga Bu Elga nggak kapok kalau kami undang lagi kesini lagi ya Bu ya. Enggak lah. Oke, mungkin untuk mengakhiri kita bisa mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional Sobat UGM Channel ke kamera dan kita akhiri dengan dadah. Oke Bu, 1, 2, 3. Selamat Hari Anak Nasional Sobat Bu, UGM. ulangi. Selamat Hari Anak Nasional Sobat UGM Channel. Oke, 1, 2, 3. Selamat Hari Anak Nasional Sobat UGM Channel. Dadah.